kecerdasan intelektual ini sebetulnya kecerdasan yang paling rendah. Di atas kecerdasan intelektual adalah kecerdasan emosional. Nah, di atasnya kecerdasan emosional ada kecerdasan spiritual. Dan di atasnya kecerdasan spiritual ada kecerdasan transendental gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya spiritual ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya, tentunya ya yang ingin hidupnya enjoy, hidupnya enak, ya, damai, tentram, surga lah ya. Karena realitanya memang kehidupan ini surga ya. Realitanya kehidupan saat ini adalah kehidupan surga. Sebetulnya ya, kecerdasan spiritual ini adalah kebutuhan setiap manusia yang ingin hidup tenang minimalnya ya, hidup senang, hidup bahagia, hidup damai, hidup sentosa ya. Siapapun itu, apapun profesinya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya ya, sebetulnya sangat-sangat membutuhkan yang namanya kekuatan spiritual ya. Ya. Bagaimana kita memiliki kecerdasan ya, yang bersumber dari rohani kita, bersumber dari jiwa kita, bersumber dari nyawa diri kita ya, yang memberikan berbagai ilmu itu langsung dari rohani, dari jiwa ya. Jadi sumbernya bukan dari buku-buku atau dari kitab-kitab, itu bukan, tapi sumbernya langsung dari guru batin, dari guru sejati. Nah, makanya ya itu hidupnya dipenuhi dengan berbagai keajaiban gitu. Karena memang ya ranahnya ranah secara umum itu dianggap sebagai ajaib ya. Kalau buat saya sih itu hal biasa, hal yang logis ya. Cuman kalau orang yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, ya nggak mampu menjangkau, nggak logis katanya ya kan. Dianggapnya nggak logis. Jadi kalau dianggapnya nggak masuk akal, dianggapnya nggak benar. Padahal tidak semuanya itu masuk ke akalnya mereka gitu loh, ya kan? Yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja ya. Akalnya tidak mampu menjangkau gitu loh. Ya, jadi sebetulnya sekali lagi bahwa yang namanya spiritual ya itu adalah kebutuhan ya. Kecerdasan spiritual ini sebenarnya adalah kebutuhan setiap manusia yang ingin hidup bahagia ya, yang ingin berketuhanan dengan baik dan benar. Maka wajib untuk mendalami spiritual ya. Karena tidak akan pernah sampai kepada Tuhan jika tidak melewatin spirit ya, tidak melewatin spiritual. Tidak memiliki kecerdasan spiritual ini tidak akan sampai kepada ranah ketuhanan, tidak akan pernah ya, tidak akan pernah. Apalagi hanya mengandalkan kecerdasan akal pikiran, tidak akan pernah sampai kepada Tuhan ya, ketuhanan. Nah, sekali lagi tadi saya sudah menjelaskan ya, sebetulnya ada satu cara ataupun metode untuk mendapatkan kecerdasan spiritual yang instan. Sekali lagi saya sebutkan bahwa instan di sini bukan begitu melakukan terus langsung jadi ya, tidak. Bahkan bikin mie instan saja butuh proses. Nah, ini ada proses pembelajaran yang tidak perlu waktu yang lama ya, sebagaimana kalau dengan kendaraan atau melalui agama ya, melalui agama ini butuh proses waktu yang berpuluh tahun ya. Nah, sementara kalau dengan metode ini hanya berbulan-bulan atau 1 tahun lah. Saya jamin 1 tahun dia akan memiliki satu kecerdasan spiritual jika betul-betul tekun ya, betul-betul tekun terus mengolahnya ya. Paling lamanya 1 tahun ini sudah memiliki kecerdasan spiritual tanpa dibimbing oleh siapapun. Guru batinnya atau rohaninya ini akan membimbing dirinya gitu, yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya. Keilmuan Sah Bandar Karimadi ini terdiri dari beberapa olah gerak jurus ya, beberapa olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi. Ini di beranda saya banyak tuh tayangan-tayangan jurus ya, jurus Sah Bandar Karimadi ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan kecerdasan yang seimbang antara kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, ini seimbang. Nah, dan memiliki keseimbangan ini ya nanti akan memiliki kecerdasan ketuhanan ya. Jadi kecerdasan transendental ini
rasanya kok tidak ada ya di keilmuan lain, tidak ada. Saya belum pernah menemukan ataupun mendapatkan ya selain di keilmuan Syah Bandar Karimadi. Sekali lagi bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini terdiri dari beberapa olahan gerak jurus. Kita tinggal mengolah itu saja ya. Nanti akan mendapat pencerahan dengan sendirinya gitu loh. Ya. Tanpa saya harus membimbing ya, saya hanya membimbingnya gerakan saja, nanti berupa gerakan-gerakan saja. Selanjutnya silakan diolah sendiri ya, maka pasti akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari rohaninya ya, dari guru batinnya. Guru sejatinya ini akan aktif di dalam dirinya ya. Jika seseorang itu melakukan olah gerak jurus Syah Bandar Karimadi secara tekun ya, secara tekun itu. Nah, bagaimana cara melakukannya ya? Silakan bisa menghubungi saya, atau perguruan Syah Bandar Karimadi ini ada di berbagai pelosok penjuru tanah air ya. Hampir setiap provinsi ini ada ya, bahkan kabupaten ya. Hampir di setiap provinsi ataupun kabupaten ini ada. Nanti bisa ya informasi ke saya juga bisa, atau searching di Google juga bisa dengan kata kunci Syah Bandar Karimadi ya, nanti bisa cari informasi lah yang terdekat ya. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya. Setiap insan yang ingin menemukan Tuhannya atau ingin mendapatkan keutuhan dalam hidupnya ya. Keutuhan di sini maksudnya lahir dan batin ya. Jadi kalau mau mendapatkan harta, hartanya ini bukan harta lahirnya saja, tapi batinnya pun dapat gitu loh ya. Keutuhan lahir dan batin. Siapapun yang ingin mendapatkan keutuhan juga menemukan ya ketuhanan ya, menemukan Tuhannya, maka dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini saya jamin 100% pasti didapatkan gitu loh ya. Ini instan.